Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsifa Damayanti. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penunjukan kembali Renvoy. Nah, diawali dengan pengertian penunjukan kembali, yaitu Renvoy adalah penunjukan kembali kepada sistem hukum yang semula menunjuk. Nah, Renvoy ini terjadi disebabkan karena di dalam penentuan status personal negara-negara di dunia, ada yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Selanjutnya, ada jenis-jenis penunjukan kembali ataupun Renvoy. Yang pertama, ada penunjukan kembali atau remission, yaitu penunjukan oleh kaidah HPI asing kembali ke arah lex fori. Nah, Renvoy akan timbul bila mana hukum asing yang ditunjuk lex fori menunjuk kembali kepada lex fori tadi. Yang kedua, ada penunjukan lebih lanjut atau disebut dengan transmission. Selanjutnya, ada teori tentang penunjukan kembali. Nah, Renvoy ini timbul dikarenakan adanya perbedaan prinsip dari negara-negara dalam menentukan status personal warga negaranya. Ada 3 macam skema penunjukan kembali, yaitu yang pertama ada single Renvoy, ada double Renvoy, ataupun foreign court doctrine, dan yang terakhir ada penunjukan lebih jauh. Nah, selanjutnya single Renvoy, yaitu skema yang melakukan penunjukan terhadap kaidah hukum asing hanya sekali penunjukan, yaitu penunjukan yang bersifat gesam, atau penunjukan terhadap kaidah intern dan kaidah HPI. Dan shock Norman, atau penunjukan terhadap kaidah intern saja. Selanjutnya, ada timbulnya Renvoy dan kaitannya dengan kualifikasi serta titik taut. Nah, apa sih kaitannya itu? Pada dasarnya, Renvoy ini timbul karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing memiliki sistem HPI. Secara khusus, dapatlah dikatakan bahwa masalah Renvoy ini timbul sebagai akibat adanya berbagai sistem hukum di dunia yang di satu pihak menggunakan asas nasionalitas. Lalu ada teori kualifikasi. Yang pertama ada teori kualifikasi lex fori. Ya ini lex fori ini dalam Franz Kant, dia berpikir selanjutnya bahwa kelayakan didasarkan pada lex fori karena alasan berikut, yaitu simplicity atau kesederhanaan. Karena jika kualifikasi dilakukan berdasarkan lex fori, maka definisi ataupun batasan hukum yang digunakan adalah pengertian bahwa diakui oleh hakim. Yang kedua, ada teori kualifikasi lex causae, yaitu teori ini didukung oleh Martin Wolf dan G.J. Cassier. Teori ini mengasumsikan bahwa setiap kualifikasi harus dilakukan menurut sistem dan ukuran seluruh hukum terkait dengan soal tindakan kualifikasi yang dimaksudkan tadi. Nah, tindakan kualifikasi ini dimaksudkan untuk menentukan aturan HPI mana dari lex fori yang berkaitan erat dengan rule of law. Selanjutnya ada teori kualifikasi bertahap. Teori ini didasarkan pada keberatan terhadap teori kualifikasi lex causae yang tadi. Nah, kualifikasi ini tidak dapat dilakukan terhadap teori kualifikasi dilakukan hanya berdasarkan lex causae saja. Karena sistem hukum yang akan ditetapkan sebagai lex causa masih perlu ditentukan terlebih dahulu. Ini hanya dapat dilakukan melalui proses kualifikasi. Yang keempat, ada teori kualifikasi analitis atau otonom. Nah, menurut penganut teori ini, tindakan yang memenuhi syarat terhadap sekelompok fakta harus dilakukan terlepas dari hubungannya dengan sistem hukum lokal ataupun nasional tertentu. Yang kelima, atau yang terakhir, ada teori kualifikasi hukum perdata internasional. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap aturan HPI harus dianggap memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, adapun tujuan yang dimaksudkan tercapai oleh aturan HPI harus ditempatkan dalam konteks kepentingan HPI.
yaitu pertama ada sebuah keadilan dalam hubungan internasional, yang kedua ada kepastian hukum dalam hubungan internasional, yang ketiga ada ketertiban dalam hubungan internasional, dan yang keempat adalah lalu lintas internasional lancar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.